mengisi sholat di dalam dulu. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara wa'dahu wa azazuhu wa hazama al-ahzab wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah. Bahwa di lantai atas itu yang sehat, yang tidak sehat mau berangkatnya silakan jalan di bawah jarak dunia. Yang mau yakin juga silakan ada yang mengarahkan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih belum semangat Bapak Ibu? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh senang berlari. Agar salam dijawab dengan semangat, mohon izin untuk diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya jualah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengagungkan asma Allah, bertakbir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kautsar. Salam dan salam semoga tercurahkan dan dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga umatnya, dan semoga termasuk kita di antaranya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang berkenan hadir memakmurkan Masjid Al-Kautsar mengikuti sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Fauzan Muslim yang akan memimpin sholat Idul Fitri sekaligus memberikan khutbah. Sebelum rangkaian ibadah sholat Idul Fitri kami mulai, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM, kemudian yang ketiga persiapan sholat Idul Fitri, kemudian yang keempat pembacaan tata cara sholat Idul Fitri, kemudian yang kelima sholat Idul Fitri dan khutbah, yang keenam penutup, dan yang terakhir bersalam-salaman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Agus Sabtono selaku Ketua Dewan Pembinaan Masjid Al-Kautsar, dan kita sambut dengan pantun. Baju bagus jangan dipakai, jangan dipakailah untuk menghadiri Semua nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga pada pagi hari yang penuh dengan barokah ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.
atas nama Dewan Kemakmuran Masjid, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menahan diri dari lapar dan dahaga, serta memperbanyak amal ibadah, maka tibalah waktunya pada hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua umat Islam di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itulah perintah puasa yang dituangkan di dalam Al-Quran. Semoga ibadah puasa yang telah kita jalankan selama sebulan penuh menjadikan diri kita pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Sebagai bahan renungan kita, apa sebetulnya ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-adha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang yang Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نصيرا وقل جاء الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي حرم الصيام في يوم العيد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id di masjid kita yang mulia ini. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya,
dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Kita bersyukur karena kita setelah melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan selama sebulan penuh, siang harinya kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan haus, dan malam harinya kita melaksanakan sholat sunnah di masjid kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan bagi kita. Tidak hanya bagi perut kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga panca indera kita dilatih untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan ibadah, dan juga untuk menghindari maksiat kepada Allah. Mata kita dilatih untuk membaca Al-Quran dan terhindar dari melihat hal-hal yang maksiat. Lisan kita dilatih untuk juga membaca Al-Quran dan membaca dzikir-dzikir, dan kita terhindar dari mengucapkan kata-kata kotor, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Telinga kita dilatih untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangan kita dilatih untuk berderma dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kaki kita juga dilatih untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, dan terhindar dari melangkah ke jalan-jalan maksiat. Subhanallah. Semua itu kita lakukan demi meraih ridho Allah, mendapat pahala yang berlipat ganda, meraih ampunan Allah, dan menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, hari ini kita sudah menginjak ke bulan Syawal dan bulan Ramadan telah berlalu. Hasil pelatihan selama Ramadan tentu akan berpengaruh kepada hari-hari kita ke depan. Buku catatan kita di masa lalu yang penuh coretan hitam dan sudah bersih dengan ibadah Ramadan, pada hari ini kita akan kembali mengisi buku catatan itu dengan coretan-coretan yang baru, dengan catatan-catatan yang baru, yang penuh dari hidup kita yang penuh dengan dinamika dan penuh cobaan dan tantangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini akan semakin dekat dengan Islam? Apakah kita akan semakin rajin beribadah, atau sama saja seperti yang sudah-sudah? Hanya kitalah yang bisa menjawabnya, dan hanya kita yang dapat membuktikannya. Seharusnya memang lebih baik, ya, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah termasuk orang yang untung, yang beruntung. Itu yang kita inginkan. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu termasuk orang yang rugi. Itu kata Nabi, ya. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu berarti orang itu ada dalam kedudukan celaka dan menderita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, tetapi jadilah kita orang-orang yang beruntung, insya Allah. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu dalam kaitan dengan hari Lebaran,
Untuk siapa sih Lebaran ini? Karena di hari Lebaran itu biasanya lebih banyak jamaahnya ya. Lebih banyak dari subuh, lebih banyak dari Jumat. Bahkan orang-orang yang mungkin, tanda petik, puasanya ompong, sholat wajibnya juga ompong, ikut datang untuk sholat Idul Fitri pada hari ini. Mudah-mudahan di masjid kita ini nggak ada yang begitu ya. Semuanya rajin ke masjid, semuanya rajin ibadah sholat, semuanya rajin berpuasa. Tidak ada lagi yang ompong. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya sukses di dunia, tapi juga kita mencari kebahagiaan di akhirat. Jika salat kita masih bolong-bolong, kita harus bertobat tentunya. Jangan sampai besok tidak bolong-bolong lagi. Mari kita mengambil hikmah yang berharga dari hari raya itu. Di antaranya ada dua hikmah yang kita perhatikan, yaitu hikmah ruhiyah yang bersifat individual dan hikmah jami'iyah yang bersifat sosial. Mengenai hal ini, kita dapat menyimak pendapat dari seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, yang lahir 100 tahun yang lalu, ya, 1000 tahun yang lalu. Beliau wafat pada 1111 Masehi. Dan beliau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sifat manusia atau karakter manusia itu terdiri dari 4. Jadi manusia pada umumnya memiliki 4 sifat. Yang 3 itu sifat negatif dan yang 1 yang positif. Yang pertama adalah sifat bahimiyah. Bahimiyah itu artinya binatang. Jadi orang-orang yang didominasi oleh sifat ini, maka perilakunya seperti binatang. Dia menghalalkan segala cara untuk memuaskan perut dan syahwatnya. Yang kedua adalah sibaiyah. Sibaiyah itu artinya sifatnya buas. Jadi orang yang didominasi sifat ini, maka dia cenderung hidupnya buas, serakah dan tamak. Dia ingin menghilangkan orang-orang yang dianggap sebagai saingannya. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Syaitan. Artinya setan itu kan tidak tahu bahwa setan itu adalah makhluk yang selalu menentang ajaran Tuhan. Dan orang-orang yang didominasi sifat ini, maka kecenderungannya dia akan menentang kebenaran ajaran agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita tidak menginginkan ketiga sifat tersebut, sebab sifat-sifat tersebut akan mendatangkan penderitaan bagi kita dan juga penderitaan bagi masyarakat kita. Hadirin sekalian, jika ketiga sifat negatif ini mendominasi seseorang, maka boleh jadi orang itu akan membawa pengaruh negatif pada orang lain. Apabila jika ketiga sifat tersebut dimiliki oleh sekelompok orang yang diberi amanah mengatur masyarakat, maka kemungkinan besar dia itu tidak akan menjalankan amanahnya dengan baik. Karena apa? Karena mereka akan lebih mementingkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Akibatnya akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat, kegelisahan, dan penderitaan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kenapa? Yang akan terjadi bila para pemimpin itu memiliki sifat buruk, maka nilai-nilai keadilan akan dikalahkan oleh praktek kezaliman dan kecurangan. Hukum dan aturan bisa dibeli dengan uang. Kantor-kantor pengadilan yang seharusnya menegakkan keadilan akan tetapi berubah fungsinya menjadi komoditas dagang. Kebaikan dan kejujuran menjadi sesuatu yang terasing dan kesolehan dikalahkan oleh kemunafikan dan kesewenang-wenangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak menginginkan masyarakat seperti ini. Adapun sifat yang keempat yang mendasari hidup manusia adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini merupakan sifat yang positif, yang sangat baik, karena lahir dari nur cahaya ilahiyah yang melahirkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat inilah yang akan membawa kedamaian dari anak-anaknya.
Mungkin kita selama ini yang mungkin kita menyepelekan bahwa seolah-olah mereka adalah bedauh yang tidak penting lagi dalam kehidupan kita. Padahal hadirin, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini, kita bahagia hari ini, terhindar dari kesusahan dan penderitaan. Boleh jadi karena ayah ibu kita yang lisannya selalu basah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan kita. Karena itu hadirin sekalian, mari kita kunjungi mereka, mari kita silaturahmi kepada ayah ibu kita, mari kita bahagiakan mereka sebelum mereka meninggalkan kita. Hadirin sekalian, bagi yang orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, kita doakan mereka. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik, menjadi ahli surga, di ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai kalimat terakhir dari khutbah ini, mari kita jalani hari-hari mendatang dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mumpung kita masih ada waktu. Karena tahun depan belum tentu kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri. Mari kita perkokoh ukhuwah Islam kita tingkatkan kesatuan dan persatuan, bukan dalam permusuhan dan dosa, agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan untuk semua. Pada akhirnya kita berharap semoga negeri kita Indonesia tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahim kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita dan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bi syahri Ramadan, walakal hamdu bil ahli wal mal wal afiyah, walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta 'alaiha 'alaina. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga dan kesehatan. Segala puji bagimu ya Allah, berikan kepada kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang paling tahu apa yang ada di dalam batin kami,
Maka dengan ini kami berserah diri atas segala takdir yang Engkau tetapkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya dari mimbar yang mulia ini saya mau ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam-salam bagus. Kasih ya. Iya ya Pak. Dua, tiga. DKM Al-Kausar